pertanyaan terkait mujassimah. Jadi banyak orang yang melemparkan tuduhan mujassimah. Sebenarnya ini bukan mujassimah ketika kita menyebutkan Allah punya kursi, karena dalam Al-Quran disebut kursi. Ya sudah, karena akal kita terbatas, kita pahami Allah punya kursi, tidak perlu ditakwil, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa, tidak perlu dibayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang istiwa alal arsy, ya sudah, diimani saja Allah istiwa alal arsy. Jadi kita mengimani apa adanya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga tidak mujassimah. Justru yang menuduh mujassimah itu mujassimah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau Allah punya kursi berarti Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluk. Berarti mereka menarik sesuatu yang bukan alam logika, ditarik kepada alam logika kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak bisa kita logika, karena logika itu sangat terbatas. Sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan, apakah ketika Allah menciptakan para malaikat, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang mencatat amal, ada malaikat yang menyampaikan wahyu, apakah Allah butuh malaikat? Jawabannya apa? Tidak. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat itu. Jadi Allah tidak butuh kepada para malaikat itu, tetapi Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah punya iradah, punya kehendak, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, tidak ada yang bisa mendikte kehendak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Ya terserah Allah. Allah punya kehendak. Allah Subhanahu wa taala menyebut pula maha melihat. Ya sudah, Allah melihat, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Allah maha mendengar, ya Allah mendengar, tidak perlu dipikirkan bagaimana seperti apa. Ketika kemudian dipikirkan bagaimana seperti apa, itu baru kemudian justru malah menuduh mujassimah itu mujassimah sendiri. Karena ketika kita membahas bab yang terkait dengan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi, maka itu kita imani. Tidak perlu disangkal kalau Allah punya kursi berarti Allah butuh makhluk. Nah, kalau Allah punya arsy berarti Allah butuh makhluk. Nah, sangkalan semacam ini yang hendak meniadakan dari unsur mujassimah, tapi malah mujassimah sendiri. Kenapa? Karena mereka menyamakan dengan makhluk kerangka berpikirnya. Padahal Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula dalam sifat-sifat yang lainnya. Ketika Al-Quran menjelaskan, maka imani sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Ketika hadis menjelaskan, imani sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi. Tidak perlu ditarik-tarik ke alam logika pikiran kita, yang pikiran kita jelas tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Jadi tidak perlu ditarik-tarik ke alam pikiran logika. Mereka mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, maka bagaimana bumi ini bulat? Berarti Allah turun terus dong. Berarti mereka sendiri yang menganggap bahwasanya Allah serupa dengan makhluk. Kita tidak pernah memahami seperti itu. Kita mengimani. Adapun caranya kita tidak tahu.
seperti apa kita tidak tahu, karena Allah yang menginformasikan di dalam hadis Nabi. Ini wahyu ya, hadis Nabi ini wahyu dari Allah, maka ini informasi dari Allah kepada Nabi. Nabi menyampaikan Allah turun ke langit dunia, ya sudah diimani, tidak perlu kemudian dipikirkan bagaimana seperti apa. Kalau kita membawa ke logika, itu justru malah mumet seperti tadi. Ketika kita sampaikan Allah menciptakan malaikat, apakah Allah butuh malaikat? Tidak sama sekali. Seperti saya juga sering menyampaikan, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka Allah jawab ucapan Al-Fatihah kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Allah jawab, majadani abdi. Kalau ditarik ke alam logika kita lagi, saya mumet tuh ya. Kenapa saya mumet? Ada berapa orang yang membaca Al-Fatihah? Ada berapa juta orang, dan setiap saat ada orang yang membaca Al-Fatihah. Bumi ini bulat, setiap saat ada yang membaca Al-Fatihah. Di sana maghrib, di sana isya, di sana subuh, sudah terus berputar terus. Apakah mereka juga akan memahami bagaimana cara Allah menjawab? Kalau Allah menjawab berarti Allah seperti makhluk. Mereka sendiri yang mengatakan seperti makhluk. Kita imani saja kalau kita baca Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Caranya bagaimana kita tidak tahu, seperti apa kita tidak tahu, cukup kita imani. Ketika ditarik-tarik ke alam logika, ya mumet dewe. Kan yang baca Al-Fatihah jutaan, miliaran malah. Setiap saat yang sana sudah berhenti, sini ada yang baca, yang sana berhenti, sana ada. Adzan bersaut-sautan, berputar. Juklah memahami piye? Apa malah mumet toh? Ya sudah, diimani. Dalam hal-hal yang semacam ini kita imani. Nabi mengabarkan Allah menjawab pada saat kita membaca Al-Fatihah, ya kita imani Allah menjawab. Tidak perlu ditarik ke alam fisik kita, logika kita, yang justru malah pemikiran semacam itulah yang mujassimah. Karena sesungguhnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, maka jangan dipikirkan serupa dengan pemikiran kita. Wallahu a'lam bishawab.